Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Lis Irayati Zuliani di dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas 7 semester 1. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia dengan submateri tentang pemahaman lokasi melalui peta. Untuk itu, tonton videonya sampai habis ya, agar kamu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pemahaman lokasi. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan bantu channel ini supaya dapat lebih berkembang. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah pembelajaran peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian peta, yang kedua menjelaskan komponen-komponen peta, dan yang ketiga membuat dan menggunakan peta. Secara umum, peta bisa kita artikan yaitu suatu gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, di bawah itu adalah merupakan contoh dari peta ya, yaitu peta Indonesia. Adapun kegunaan dari peta itu sendiri diantaranya adalah yang pertama untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah. Nah, maksudnya di sini jika kita ingin ke suatu tempat yang belum kita datangi sebelumnya, maka kita dapat menggunakan peta untuk mengetahui lokasinya ya. Dan ini juga biasa digunakan oleh pengendara ojek online untuk menemukan tujuan dari penumpang mereka. Selanjutnya, kegunaan peta yang kedua adalah menunjukkan luas suatu daerah. Nah, mengapa kita bisa mengetahui luasnya? Karena di sini peta sendiri memiliki skala perbandingan ukuran. Jadi perbandingan jarak antara di peta dengan di permukaan bumi. Maka melalui peta kita bisa hitung luas dari suatu daerah tersebut. Kegunaan peta yang ketiga yaitu menunjukkan jarak antara dua tempat. Misalnya begini, jarak antara kota Cianjur dengan kota Bandung. Kita bisa tentukan atau juga di sini kita bisa hitung melalui peta Jawa Barat. Kegunaan peta yang keempat yaitu sebagai alat untuk mengetahui kondisi permukaan bumi di tempat lain yang belum pernah kita datangi. Nah, jadi di sini misalnya daerah Sumatera. Sekalipun kita belum ke sana, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dari Pulau Sumatera itu sendiri atau daerah Sumatera itu sendiri dengan melalui peta. Setiap peta harus memenuhi komponen atau unsur kelengkapan peta. Apa sajakah unsur dan atau komponen dari peta tersebut? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta adalah nama dari peta tersebut, di mana fungsinya adalah untuk menunjukkan isi dari peta. Contohnya misalkan peta kota Cianjur, peta Jawa Barat, peta Indonesia, peta benua Asia, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan judul-judul dari peta. Dan kemudian biasanya judul peta itu ditulis pada bagian atas peta.
Unsur atau komponen peta yang kedua adalah skala peta. Apa itu skala peta? Skala peta adalah perbandingan antara jarak dua tempat di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi kedua tempat itu. Skala peta ini di peta bisa kita temukan berupa yang pertama adalah skala angka atau numerik. Contohnya seperti ini, 1 berbanding 1 juta. Artinya, setiap 1 cm di peta itu sama dengan 1 juta cm atau 10 km di permukaan bumi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari skala ya. Lalu, skala yang lainnya bisa berupa skala garis atau grafis. Nah, bisa kita contohkan sebagai berikut. Skala grafis ini jika kita artikan maka setiap 1 cm di peta itu sama dengan 500.000 cm atau 5 km di permukaan bumi. Unsur atau komponen peta yang ketiga adalah arah mata angin atau orientasi utara. Nah, di sini arah mata angin berfungsi sebagai petunjuk arah utara, timur, selatan, barat. Dalam sebuah peta, biasanya arah mata anginnya seperti gambar berikut ya. Jadi, setiap peta biasanya menggunakan arah mata angin yang ada di gambar di bawah ini, di mana selalu bagian atas menunjukkan utara, bagian bawah menunjukkan selatan, bagian kiri menunjukkan timur, dan bagian kanan menunjukkan barat. Unsur atau komponen peta yang keempat adalah simbol peta. Apa itu simbol peta? Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta memiliki berbagai jenis, yaitu yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik beragam bentuknya, dapat berupa lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Nah, yang ditunjukkan itu adalah contoh dari simbol titik ya. Jenis simbol peta yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dengan ukuran ketebalannya, di mana ketebalan garis itu sendiri dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Misalnya, simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai kelas jalannya. Simbol peta yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya nih, warna perairan diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan juga kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Simbol peta yang keempat adalah simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Komponen peta yang selanjutnya adalah garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal pada peta yang berupa koordinat pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi. Unsur atau komponen peta berikutnya yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas.
Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu peta Kalimantan. Insetnya berupa peta Indonesia. Artinya apa? Bahwa peta Kalimantan bisa kita temukan di peta Indonesia. Kedudukan lebih luas dari peta Kalimantan, yaitu peta Indonesia ya. Unsur atau komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari legenda ya. Untuk unsur atau komponen peta yang terakhir, yang ke-8 adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, bagaimana? Apakah sudah memahami apa itu peta dan juga komponen-komponen yang ada di dalam peta? Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Demikian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.